Untuk mengetahui lebih lanjut, kita telah bergabung dengan jurnalis NTV Elisa Sinaga di Lanut Halim Perdana Kusuma. Elisa, siapa saja yang melepas bantuan Indonesia untuk Myanmar? Ya, Helmut dan juga pemirsa, sehubungan dengan adanya gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Myanmar pada Jumat 28 Maret lalu, ini Indonesia kembali memberikan bantuan kemanusiaan, mengirimkan maksud kami bantuan kemanusiaan ke Naypyidaw, Myanmar melalui Bandara Halim Perdana Kusuma. Ini tadi pelepasan dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tadi Menlu didampingi oleh menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih lainnya seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, lalu ada juga Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, lalu bersama kepala lembaga lainnya ada Ketua Umum maksud kami Palang Merah Indonesia Yusuf Kala, lalu Kepala BNPB Suharyanto. Nah, tadi dijelaskan juga Helmut dan juga pemirsa bahwa total bantuan ini mencapai 124 ton barang yang senilai 1,2 juta US dollar atau sekitar 16 miliar rupiah. Ini juga tadi dijelaskan oleh Menko PMK dan Kepala BNPB bahwa personil yang dikirimkan ini sudah meliputi 152 orang, yang mana ini terdiri dari kementerian lembaga, Basnas, BNPB, Basarnas, dan juga kementerian-kementerian lainnya yang meliputi Kementerian Kesehatan, Kemenko PMK, dan Kementerian Pertanian. Nah, untuk lebih jelasnya terkait apa saja yang dikirimkan, ini karena tadi saya pantau ini banyak banget Helmut yang dikirimkan untuk korban di Myanmar. Saya akan langsung berbincang kepada Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Agus Rianto. Pak Dir. Selamat pagi menjelang siang. Iya, Pak Dir. Ini terkait bantuan yang dikirimkan ini tadi banyak sekali ya Pak Dir, saya memantaunya. Ini meliputi apa saja Pak Dir? Ya, tentu sebagaimana diketahui sesuai dengan koordinasi KBRI dengan otoritas setempat, karena ini dampaknya gempa, tentu shelter ya atau hunian sementara ya, lebih khusus adalah tenda begitu ya untuk hunian mereka, karena memang hampir seluruh tempat tinggal mereka itu hancur begitu, dan mereka tentu trauma ya, tinggal di walaupun masih ada yang tinggal ataupun masih berdiri tentu trauma, sehingga shelter ini ataupun hunian sementara ini berupa tenda ini sangat dibutuhkan bantuan dari negara-negara tetangga begitu. Di samping itu tentu karena di sana juga pasokan listrik gitu, pasokan air gitu ya, itu sarana untuk light tower ataupun untuk penerangan, sarana penerangan, mungkin genset, kemudian lampu penerangan, solar panel dan sebagainya juga dibutuhkan. Dan tentu karena ini kebutuhan dasar layanan kepada para pengungsi, para penyintas itu dibutuhkan, juga barangkali permakanan ya, ini sangat banyak sekali permakanan yang tadi juga dibawa pada kesempatan pagi tadi dilepas oleh Bapak Menlu. Oke Pak Dir, ini kan memang merupakan tahap terakhir pengiriman bantuan kepada Myanmar dari Indonesia. Nah, ini sebelumnya BNPB juga turut terlibat mengirimkan personil begitu ya Pak Dir. Nah, ini apakah sudah ada komunikasi dengan personil yang sudah diterjunkan sebelumnya ke Myanmar, ini bagaimana kondisi di sana Pak? Ya, tentu pengiriman personil ini tentu atas koordinasi dengan otoritas setempat, pemerintah Myanmar tentunya begitu, karena terkait dengan permit dan sebagainya. Ini sekurang-kurangnya untuk tim inti ini kan ada sekurang-kurangnya ada tim SAR ya, SAR sudah kita kirimkan pada tanggal 1. Kenapa tanggal 1? Golden time untuk pencarian pertolongan adalah 3 kali 24 jam. Sehingga pemerintah Indonesia pada saat itu langsung mengirimkan tanggal 1 untuk mendahului bersama dengan tim AJU lainnya, dengan beberapa tentu beranggotakan kementerian lembaga terkait, dikoordinasikan oleh BNPB maupun Basarnas, tiba di Naypyidaw gitu ya. Dan selanjutnya ini memang tadi turut besar rombongan, tadi rombongan dipimpin oleh Bapak Menko, kemudian turut bersama Pak Kepala BNPB, Kabasarnas begitu. Ini yang dibawa adalah tim EMT ya, dari Emergency Medical Team, dari tim kesehatan. Jadi inilah komplit ya peran serta Indonesia untuk layanan dasar pengungsi yang di sana penyintas, yaitu
bagaimana kita membantu mencari dan menolong atau tim SAR bekerja, kemudian tentu layanan kesehatan itu juga diperlukan, dan terakhir tentu juga layanan logistik peralatan. Jadi paling tidak kebutuhan untuk penanganan darurat 3 dasar tersebut kita sudah kirimkan, dan semoga juga akan memberikan paling tidak meringankan khususnya rakyat Myanmar itu. Terima kasih Pak Agus Rianto, Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB. Terima kasih Pak. Ya, itu dia pemirsa perbincangan kami, dan tadi memang dijelaskan juga oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bahwa hingga saat ini memang belum ditemukan korban gempa Myanmar yang merupakan warga negara Indonesia, tapi memang dari data yang kami dapatkan ini ada 300 orang yang dikabarkan hilang. Pastinya pemerintah Indonesia mengharapkan tidak ada korban yang merupakan warga negara Indonesia, tapi kalaupun ditemukan warga negara Indonesia yang ada di Myanmar ini merupakan korban dari gempa bermagnitudo 7,7 tersebut, ini nantinya akan dipulangkan begitu menurut dari Menteri Luar Negeri Sugiono. Dan ini merupakan tahap terakhir pemirsa, karena sebelum-sebelumnya pemerintah Indonesia juga sudah mengirimkan bantuan ke Myanmar memang secara bertahap. Tahap pertama itu pada Senin 31 Maret 2025, lalu dilanjutkan dengan 1 April, kemudian Kamis 3 April, dan ini merupakan yang terakhir. Jadi nantinya jika masyarakat Indonesia ingin mengirimkan bantuan kepada Myanmar, ini akan melalui jalur pribadi, karena yang difasilitasi pemerintah adalah hari ini, yaitu yang merupakan tahap terakhir dari pengiriman bantuan. Demikian Helmut. Baik, bantuan kepada Myanmar akan diberikan pada hari ini dari pemerintah Indonesia. Terima kasih. Elisa Sinaga melaporkan langsung dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Selamat bertugas kembali.